gitu. Jadi Mbak ulangi lagi, sekali lagi Mbak ulangi supaya lebih paham ya. Jadi begini, pada gambar ini ya, di sini tadi itu kan kubus. Kalau kalian sudah paham, di skip aja video yang bagian pengulangan. Ini siapa tahu belum paham. Ini adalah kubus AB, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ditanyakan ya, jarak titik B ke bidang ACGE. Nah, kita gambar dulu bidang ACGE. Inilah bidang ACGE. Yang merah nih ya. Ini adalah bidang ACGE. Dia ada di tengah-tengahnya kubus. Titik B di sini. Logikanya kalau mau digambar lagi, disendirikan lagi, inilah ACGE. ACGE. Ini titik B di luar sini. Gitu kan? Nah, kalau tadi kan kita harus pintar menarik garis tegak lurus. Kalau ini kita tarik garis yang ini, itu dia tidak siku-siku. Karena ini kan setengahnya. Ibarat ini alasnya, ini kan dia setengahnya, yang ini AC ini. Sedangkan siku-siku kan utuh semua sudutnya. Nah, ini kalau setengah kan bukan siku-siku dong, 45 derajat. Berarti tidak bisa yang ini, tidak bisa yang ini. Berarti mau tidak mau yang ini. Nah, ini baru siku-siku. Gitu, yang ini. Nah, ternyata ini itu adalah kita anggap setengah BD. Nih, setengah BD. BD itu apa? BD kan diagonal sisi. Gitu kan tadi, diagonal sisi itu berapa? Besarnya 12 akar 2. Dari mana? Rumus diagonal sisi. A akar 2 kan yang tadi itu. Jadi 12 akar 2. Nah, setengahnya ya berarti 6 akar 2. Seperti itu. Nanti coba diulang-ulang kembali. Siapa tahu kalau nggak jelas nanti biar Mbak jelaskan kembali. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4, jarak antara dua garis sekarang ya. Jarak antara dua garis. Jarak antara dua garis ini berarti ada garis, ada dua ya garisnya. Ini garis G, garis H. Nah, jarak antara garis G dan garis H itu juga sama. Garis dengan garis itu kalau mau dicari jaraknya, berarti kita harus pintar menarik garis yang tegak lurus. Ini garis, ini garis. Ini garis A, garis B. Jaraknya berapa? Kita bikin jarak, tapi tidak boleh sembarang-sembarang, harus tegak lurus. Tidak boleh kita buat ini jaraknya. Nah, ini kan tidak tegak lurus, tidak siku-siku. Kalau tegak lurus tuh membentuk sudut siku-siku. Gitu. Berarti ini adalah AB. Itu merupakan jaraknya. Jarak garis G ke garis H. AB tegak lurus ya. Dengan garis G ataupun dengan garis H. Nih. Nah, contoh soalnya kayak gini. Balok ABCDEFGH, ini balok ya. Balok dengan ukuran seperti ini, panjang 18 cm, lebar 5 cm, tinggi 12 cm. Tentukan jarak antara garis EF dan garis CD. Ini garis EF, ini garis CD. Jaraknya berapa? Gitu kan. Nih, Mbak tebali. Ini garis CD yang dia tanyakan dengan garis EF. Berarti kita harus membuat garis, gitu kan? Garisnya yang mana? Gitu. Yang membentuk tegak lurus, seperti itu kan? Nah, yang membentuk tegak lurus itu yang ini pasti. Ya kan? Ini kan CD. Jadi, ini ibaratnya ada dua garis CD, terus garis EF, gitu kan. Memang kalau dari gambar begini tegak lurus ya, tapi kita anggap kalau balok itu yang ini, siku-sikunya. Ini membentuk sudut siku-siku ini. Kalau balok, sama seperti halnya ED. E ke D itu membentuk sudut siku-siku.
Kenapa? Karena kan akhirnya nanti ini jadinya EDCF. Atau D atau CDEF. CDEF ini kalau kalian perhatikan kan persegi panjang. Ya kan? CDEF ini kalau kalian perhatikan persegi panjang ini. Cuma kayaknya jejer genjang karena ini kan bangun ruang 3 dimensi memang nggak susah kalau digambar. Jadi CDEF ini itu adalah persegi panjang. Persegi panjang kan semua sudutnya adalah siku gitu. Jadi jarak antara garis EF dengan CD itu adalah FC ini atau ED. FC ED kan sama. Nah, ED bagaimana cara mencarinya? Nah, ini juga pakai Pitagoras. ED cara mencarinya kita pakai Pitagoras pakai segitiga ADE. Pakai segitiga ADE. Segitiga yang baarsir ya, ADE. Di mana sisi miringnya adalah yang ini. Sudut siku-sikunya yang di bagian mana? Sudut siku-sikunya yang ini kan? Nah, jadi DE pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 ditambah AE pangkat 2. Dapatlah 13 ya. Jadi jawabannya 13 cm. Jadi harus pintar menggambar garis yang tegak lurus. Nah, yang kelima, jarak garis dengan bidang. Jadi garis dengan bidang sekarang. Ini garis G. Ini bidang alfa. Nah, jarak antara garis G dengan bidang alfa itu adalah garis AB ya. Nih, garis AB. Sama, dia harus ditarik tegak lurus juga membentuk sudut siku-siku. Sedemikian rupa sehingga AB tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Sama saja seperti tadi. Contoh, balok ABCDFGH memiliki panjang 12 cm, lebar 4 cm, tinggi 8 cm. Tentukan jarak garis CF ke bidang ADHE. CF ke bidang ADHE. Nah, ini ada garis dengan yang ini. Itu berapa jaraknya? Ya udah ditarik garis yang tegak lurus. Jadi jarak CF ini dengan bidang ADHE itu sama secara tidak langsung adalah ini, FE. FE atau CD. Ya kan? Ini kan membentuk siku-siku ini. Di sini, di ujung-ujungnya ini semua namanya kubus ataupun balok, ujung-ujungnya semua ini siku-siku. Sudut-sudutnya. Jadi dia jaraknya itu adalah CF ini. Kok CF FE ini atau CD. Jadi FE atau CD yaitu 12 cm. Gitu kan 12 gitu. Panjangnya semua 12. Nah, lagi sekarang yang nomor 6, jarak antara dua bidang yang sejajar. Ada bidang alfa, bidang beta sejajar. Bagaimana jaraknya? Ya kita harus menggambar garis lagi. Garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Pokoknya semua garis tegak lurus. Nah, contohnya balok ini memiliki panjang 7 cm, lebar 5 cm, tinggi 4 cm. Tentukan jarak antara bidang ABFE dan DCGH. Nah, ABFE berarti yang depan ini ya. ABFE itu yang depan. Yang depan ini. Ya, ABFE yang depan dengan DCGH. DCGH yang belakang. DCGH yang belakang. Jadi jarak bidang yang depan dengan jarak bidang yang belakang. Nah, gitu ya, depan dengan belakang ini jaraknya berapa bidangnya? Tembok depan dengan tembok belakang. Nah, secara tidak langsung ABFE ternyata sejajar ya. Bidang yang depan ternyata sejajar dengan bidang yang belakang. Sejajar tuh maksudnya gini, kalau yang depan digeser, berarti yang belakang juga ikut kegeser. Kan gitu kalau balok. Karena satu kesatuan ini gitu. Nah, jarak antara bidang ABFE dengan DCGH itu secara tidak langsung mau tidak mau AD. Ini. Jaraknya kan ini AD, EF, BC, FG. Jarak itu adalah garis yang menghubungkan
bidang depan dengan bidang belakang. Mau tidak mau kan BC, FG, AD, EH. Tegak lurus kan? Karena membentuk siku-siku di sini. Gitu kan? Nah, jadi berapa panjangnya, jaraknya? Ya 5 cm. Mau AD, BC, FG, EH semua 5 cm. Jadi harus cermat, pintar memilih garis yang tegak lurus, menggambarkan garis yang tegak lurus. Oke, semoga bisa dipahami. Dicoba ini dikerjakan. Soalnya ada 10 berapa tadi? 13 nomor. Mudah-mudahan bisa. Mbak tunggu jawabannya. Pasti bisa ya. Nanti kalau bingung tanya. Selamat